batu sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan. Tentunya ini Kami dari kelompok 2, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Paramita Wijaya, nomor absen 35. Di sini saya sebagai vlogger dan penjelas. Perkenalkan, nama saya Nika Daita Siani, nomor absen 21. Di sini saya sebagai penyusun laporan. Perkenalkan, nama saya Nimfu Widya Parwesti. Saya di sini sebagai pengetik atau pembuat laporan. Perkenalkan, nama saya Nika Daita Siani, saya nomor absen 22. Saya sebagai penyusun materi dan juga pengisi suara. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Sinta Putri, nomor absen 25. Di sini saya sebagai perekam. Perkenalkan, nama saya Gusti Madedera Suryawan, nomor absen 2. Di sini saya sebagai dalam proses editing dan saya sebagai sutradara. Sekarang kami sudah berada di Museum Gedong Arca. Saya akan menjelaskan kapan berdirinya Museum Gedong Arca dan yang lain. Museum Gedong Arca berdiri pada tanggal 14 September tahun 1974. Museum Gedong Arca salah satu museum yang terletak di Kabupaten Gianyar yang pengelolanya Cagar Budaya Bali, NTB, dan NTT. Di sini ada lebih dari 200 situs-situs yang ada di Museum Gedong Arca. Sekarang kami sudah berada di gedung B. Nanti kami akan menjelaskan apa saja yang ada di gedung B. Jadi ikuti kami terus ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini aku akan menceritakan secara singkat dari situs-situs yang ada di Museum Gedong Arca. Khususnya ruang B. Yap, ruang B. Dari informasi yang kami dapat dari narasumber, situs-situs di ruang B ini memiliki sejarah yang sama loh Besti. Unik bukan? Jadi diceritakan situs-situs ini dulu ditemukan pas pembuatan jalan dan pasar Gilimanuk. Semua situs-situs di ruang B ini ditemukan di tempat yang sama, yaitu di Gilimanuk. Wah, unik sekali bukan Besti? Untuk fungsi dari masing-masing benda yang ada akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, termasuk saya sendiri. Jadi jangan kemana-mana ya. Terus kepoin perjalanan kami setiap menelusuri sudut ruang B ini. Tentang gelang manis-manis dan gelang kaca. Bisa lihat kembali? Yang di sini ada gelang manik kornalin yang berjumlah 20 biji dan yang di sini ada gelang manik tanah liat yang berjumlah 17 biji. Ini berfungsi sebagai bekal kubur, ditemuinya di Gilimanuk pada tahun 1961 sampai 1964. Yang di bawah saya ada tanduk rusa dan tengkorak kerang, dan juga kalung kayu kerang. Tanduk rusa dan tengkorak kerang ditemukan di situs Gilimanuk pada tahun 1961 sampai 1964. Dan sini ada gelang kayu, itu berfungsi sebagai bekal kubur, ditemuinya di Gilimanuk pada tahun 1961 sampai 1964. Dan di sini kerang, ini tuh sisa-sisa makanan
Ditemuinya tuh di situs Gilimanuk pada tahun 1961 sampai 1964. Dan yang ini ada gelang kaca. Di sini berfungsi sebagai bekal kubur. Ditemuinya itu juga di Gilimanuk pada tahun 1961 sampai 1964. Oke, di sini saya akan menjelaskan ini ada mangkok besar, fragmen gerabah kecil atau periuk, dan kendi atau tiara. Di sini saya akan menjelaskan mangkok besar. Mangkok besar ini bermotif jaring atau terajala yang berfungsi sebagai alat rumah tangga dan wadah bekal kubur. Ditemuinya itu di Gilimanuk pada tahun 1961 sampai 1994. Yang di sini adalah fragmen gerabah. Di sini ada dua fragmen gerabah polos dari tanah liat. Ditemuinya itu di Gilimanuk pada tahun 1961 sampai 1964. Di sini ada gerabah. Ini gerabahnya bermotif jaring atau terajala, berfungsi sebagai alat rumah tangga dan wadah bekal kubur. Ditemuinya itu di situs Gilimanuk pada tahun 1961 sampai 1964. Di sini ada gerabah kecil atau periuk yang bermotif sama, jaring atau terajala, berfungsinya juga sama sebagai alat rumah tangga dan wadah bekal kubur. Ditemukannya di situs Gilimanuk pada tahun 1961 sampai 1964. Di sini ada kendi atau ceret, berfungsi sebagai alat rumah tangga dan bekal kubur. Ditemunya di situs Gilimanuk tahunnya tuh 1961 sampai 1964. Di sini terdapat fragmen gerabah berjumlah 13 buah, bermotif garis, jaring atau terajala, dan garis lengkung dari tanah liat. Ditemukan di Gilimanuk pada tahun 1961 sampai 1964. Yang kedua berjumlah 3 buah, bermotif jaring atau terajala yang terbuat dari tanah liat. Ditemukan pada tahun 1961 sampai 1964. Ini juga ada gerabah bermotif jaringan atau terajala, berfungsi sebagai alat rumah tangga dan wadah bekal kubur. Ditemukan di situs Gilimanuk pada tahun 1961 sampai 1964. Di sebelah sini ada tempayan tanah liat sebagai tempayan kubur wadah tulang belulang manusia. Ditemukan di Gilimanuk pada tahun 1963 sampai 1964. Sebelah utara saya ada tempayan tanah liat sebagai tempayan kubur wadah tulang belulang manusia. Ditemukan di Gilimanuk pada tahun 1963 sampai dengan 1964. Sebenarnya tempayan ini menjadi satu loh. Nah, di sebelah kiri saya itu tempayan yang bermotif jaring berfungsi sebagai wadah, dan di sebelah kanan saya bermotif polos berfungsi sebagai penutupnya. Saya sudah diskusi dengan kelompok kami. Kesimpulan dari yang kami dapat, kesimpulannya kita jadi mengetahui bagaimana pentingnya sejarah atau situs peninggalan sejarah yang ada di Bali. Ternyata itu sangat penting sebagai kehidupan zaman dulu sampai zaman sekarang. Dari situ kita jadi mengetahui bagaimana awal mula peradaban dari situs-situs ini. Jadi nilai-nilai yang terkandung adalah norma masyarakat, karena salah satu situs yang ada di Gedung B yaitu tempayan sebagai wadah tulang belulang pada zaman dahulu yang sebagai bentuk penghormatan. Makasih udah terus mengikuti vlog kami. See you next time. Bye.